Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jawab salamnya kurang kompak, betul bu? Cakep gitu dong. Ini story, daun salam di kota Madinah, cakep. Yang jawab salam insya Allah hidupnya barokah. Daun salam di kota Ngawi, yang jawab salam gaspol pergi haji. Ya Rabbal. Daun salam di kota Siaga, yang jawab salam hidupnya bahagia. Ya Rabbal. Pertama alhamdulillah wa syukrulillah summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala maba'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. Ekonya boleh Ustaz, kasih eko dikit biar enak ya Bu ya. Lebih ingatnya sebuah lagu gitu ya ini. Ini bukan sebuah lagu, bukan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah, minimal yang ngomong Allah kan nggak ngantuk. Amin. Saya lihat Pak Haji ngopi dulu Pak Haji. Kalau mau cabut jangan ngantuk. Kita gaspol nggak ngantuk. Amin. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, kampung gua. Jangan lupa pakai topi. Kalau pengen hidupnya panjang, yuk kita ngopi. Mana kopinya? Ya tinggal pesen baik. Haji buah, ini kenalan saya Bu. Mohon izin alhamdulillah saya kepala kawal ini di kecamatan ini 3 tahun setengah. Saya kerja sekarang di kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kota, membawa KUA dan penyuluh. Jadi kalau ibu saudaranya jadi KUA atau kerjanya di penyuluh, insya Allah kenal sama Ustaz Cakmur. Alhamdulillah. Ya, pertama itu berkah, kedua selamat. Kemudian yang ketiga, atas izin Allah saya minta maaf pas mau gaspol acara pertama saya sambutan di Grogol, bukan di rumah sakit jiwa, bukan. Walaupun saya rutin isi di rumah sakit jiwa. Pertama kali saya nggak ada orang gila. Yang penting asal gua nggak gila aja nih kan gitu. Ini kan rata-rata Betawi nih, kita ngomongnya udah nggak usah ngomong yang aneh-aneh Pak ya. Tapi kita pakai bahasa nasional, ada yang Padang, ada yang Sunda, ada yang Jawa katangan. Ada yang malu dia dari Jawa nggak ngaku Jawa ya. Ada yang dari Padang, katangan Sumatera, agama nggak ada. Padang lagi pada pergi ke sana. Sulawesi, izin. Kalimantan, nggak ada. Betawi, tepuk tangan Betawi. Nah, yang punya ibu kota itu Bu, saya nggak usah cerita panjang, singkat cerita saya udah bawa driver karena saya 5 agenda hari ini. Bagaimana cara 5 agenda ini terlayani semua, bawa sobek, pas sudah mau dinyalain tuh mobil cek itu, dia nyala, bukan mati, bukan. Tapi langsung drop, gitu, RPH-nya laki-laki paham tuh. Ngek, itu tiba-tiba dia turun. Kalau bahasa Jawa Timurnya, langsamnya, setelan langsamnya. Bahasa mobilnya ini nggak tahu dah. Tapi saya istighfar, baca istighfar minimal 20 kali, sholawat beberapa kali. Oh, apa nggak diizinkan saya ceramah manasik 3 kali terus ini? Udah saya istighfar biasanya cepat menyala, nyawek. Nah, gua ngasih kayak isyarat, Cakmur, ngegrab aja. Ustaz saya masih di lantai 2, lagi di kafe acara seminar gitu. Narasumbernya dokter. Nah, di tempat itu kita turun pesen grab aja, jangan grab gaspol. Gua itu Pak Moniji, ternyata keluar kantor kemenang, gua harus keluar aja itu. Ya Allah, kalau bahasa Arab haji, ya Pak haji, zakmah haji.
macet total. Nanti kalau antum di Arab ketemu jamaah haji ya Allah syari jamaah tarik. Oh, itu macet. Jadi jangan kaget gitu. Ya Allah haji tarik itu yang di bensin tuh. Lagi toilet berjajar-jajar ibu mau pipis kan antri tuh. Kalau haji hari Allah haji tarik minta jalan jangan nanti kongko di situ. Paham ya Pak? Saya nggak ngerti Ustaz tuh belajar bahasa dia nggak usah belajar aneh-aneh. Korek haji dia minta jalan. Mau di Madinah mau di Mekah nanti Bapak kalau dengar kalimat korek haji, ayo haji. Kalau disuruh haji ya emang apa? Bapak kalau ada orang Arab bilang haji, ya emang apa? Jangan gitu Pak. Haji, dia minta jalan supaya Bapak cepat jalan. Bapak nanti ziarah di Raudhah bersama. Oh haji, Bapak suruh cepetan. Karena baca doa di makam Rasulullah jangan panjang-panjang begitu. Bapak kasih kesempatan ke yang lain. Insya Allah. Ini wawasan ke situ aja dulu karena kesempatan ini kan perdana. Besok saya diizinkan al-mukarram dari Ustaz Marzani, Masya Allah. Beliau ngasih kesempatan cak. Jadi pertama saya terima kasih ke beliau dulu. Tepuk tangan beliau. Sehat selalu. Beliau masih muda. Dari KPIH dan luas ke depan insya Allah mundar-mandir Makkah Madinah udah di luar kepala, amin. Nah beliau kemarin anaknya diantar ke pondok pesantren dan menjadi anak soleh-solehah, calon generasi dalam berbalik membalio, amin. Calon Habib, amin. Cuma aku doang, jangan doain Ustaz Musani kawin lagi, jangan. Ya Ustaz ya, jangan didoain kawin lagi, enggak didoain aja dari nyari sendiri. Lagi didoain di masjid, Al-Bebas. Dan aku ketemu jangan ngantul bebas ya, amin. Ini tempatnya bagus. Tadi saya naik, kiai, saya nggak tahu tempat di sini. Naik gaspol di lantai 2 di bawah. Ada jenis jin dan manusia. Saya turun lagi Bu, itu tetap diem baik lagi itu. Kiai, ceramahnya di Masjid Al-Bebas karena luas loh itu. Alhamdulillah. Jadi itu Bu, semua kejadiannya dari Allah. Pamakan amin nikmatin dari Allah. Kalau dapat nikmat pasti asalnya dari Allah. Wa makana min musibatin tetap juga atas izin Allah. Ternyata gaspol macet tuh kalau saya bawa mobil dengan supir saya nyampe sini azan zuhur, WCSS ibu bubar, saya nggak bisa ngisi. Alhamdulillah. Jadi kalau timbang mobil sama Allah timbang tenek ya ada hikmahnya. Di gaspol grebek sampai ketemu Kiai Mursani. Alhamdulillah. Nah itu singkat saja, nggak usah banyak. Nih tadi sambil dengar ayat ini paparan saya singkat terkait dengan haji. Inilah dasar haji Al-Imran 7 mungkin sudah disampaikan Kiai ayat yang saya bacakan tadi. Next Ustaz, ini pasti di luar kepala. Haji langsung, ini paparannya agak di atas Ustaz. Yang haji langsung ini nanti saya akan ceramah di PT Haji IP memang nggak pakai antri. Memang kalau Kementerian Agama kita daftar haji berapa tahun tuh? Ada yang 20, ada yang 25, ada yang sekarang daftar langsung berangkat. Ada nggak? Hubungi Ustaz Cak. Kalau ibu nggak bisa berangkat, mungkin hati-hati nenek-nenek dijual kontrakan. Duitnya miliaran. Ini duit gini banyak, gue pakai apa nih? Jadi saya pengen berangkatin, itu yang 70-80 ton bisa nggak? Bisa! Nggak usah antrian-antrian. Bisa. Dan itu ya semua kalau bahasa sederhananya pil fulus, urusan mulus, mampir mulus. Pokoknya pergi aja gaspol ada. Itu kamu gal juga di gaspol istilahnya. Namanya pergi aja di gaspol. Tanya Ustaz Mursani juga ada. Mau berapa ente? Punya duit berapa? Tinggal aja, ibu mau hotel bintang 3, bintang 2, bintang 1, bintang 7 juga ada. Bintang 7 itu yang bawa kuil-kuil itu Panado, Paramen, bintang 7. Jadi nanti di sana kalau mau pemerintah RI ini Bu, yang saya cerita ini bukan bintang-bintangan, tapi ini hotel versi haji reguler Indonesia. Insya Allah. Nah, terkait dengan haji ini saya kan belum monitor Pak Kiai nyampein apa, tapi yang terpenting Bu, tolong ini ikutin redaksi saya, mudah-mudahan bisa merubah mindset kita.
Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, haji itu mudah, gampang, simple, kagak susah. Rekam di memori Bapak Ibu bahwa haji belajar manasik gak susah. Jadi kalau yang ngomong manasik susah itu salah. Mau dipanjangin sama baik, mau dipercepat juga bisa. Kalau jamaah haji pengen pergi haji ngapal doa tawaf putaran 7 sampai 5 tahun insya Allah nggak berangkat haji karena nggak hafal-hafal. Betul. Jangankan doa tawaf sampai 7 Pak Kiai. Saya ini lambai aja Pak ketemu nggak hafal-hafal. Udah labai malah ketemu. Ya, sorry kalau yang dari Jawa jangan tersinggung Pak. Ini sengaja saya mendokin, karena cakut dari Jawa Timur. Tapi bini saya Betawi, enak kan punya bini Betawi, ya kan Bu? Hidup nggak ultra, saya dari Jawa Timur bawa kolor doang sama ilmu, pensi sarung. Jadi kalau saya ditendang mobilnya, pulang sama lu, jangan macam-macam kita di Betawi, ya. Tapi jelalahnya udah nyampe Betawi macam-macam juga. Kita satu macam aja. Yang dari Jawa nggak usah marah. Nah di Betawi ini satu guru satu ilmu kita alhamdulillah. Jadi bacaannya juga cakep. Jangan nanti bisa sopan, perasaan sopan apaan? Bacanya fasohnya jangan sudah. Kalau sudah kan ina sopa wal marwata. Tapi karena dia Jawa Timur, Pekalongan, Tegal, Brebes, ina sopo wal marwata bego loh. Ina sopo. Itu lah saya jumpai juga karena orang Medok di YouTube itu kan biasa juga. Mengimami terawih itu salah buatan ini. Alhamdulillahnya Rabbil ngalamin apaan bego. Ar-Rahman Ar-Rahim sholat gak usah pakai roh, pakai mukena. Ar-Rahman. Nah orang Jawa Tegal mana aja belajar bahasa orang Betawi jos. Kalau Betawi mah cakep bacanya. Dia nggak kiblat ke Sunda, nggak kiblat ke Jawa, tengah-tengah. Nah, di NU Nahdlatul Ulama itu ajarannya ke tengah-tengah, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Yang paling enak kita pilih jalan tengah. Setuju Pak? Yang mesennya lain nih Pak, hobinya pilih jalan tengah. Dia kanan ogah, kiri ogah semua, alatul jalan tengah. Nah, karena kita ngomongin manasik kita nggak boleh kata di wala pasal, wala buzuko, wala jihad. Nanti ibu bapak setelah kesana itu gak boleh ngomong jorok, wala fusuko gak boleh maksiat, wala jidalan gak boleh ribut berantem sama pimpinan voter. Gue setu bayar kalau gua lu, bibi gua lu di sini rokok ngopi bayi lu. Orang Betawi gadungan kali terus rese juga. Kalau di sana biar bapak pengen marah biasa. Kalau di Bamular udah golok loh. Jangan bayar kepak tangan. Ya Allah, astagfirullah. Biasanya tensinya 200, bawahnya pengen ngambek, pengen marah. Saya Pak kalau di rumah saya banting di pintu ini. Jangan. Bapak akan menjumpai luar biasa di Arab Saudi. Arab Saudi beda di sini. Jenis panasnya aja subhanallah. Ya misalnya ya, belum makanannya kambing dulu, pokoknya keras. Orang keras tinggi gede. Ibu kalau pengen ya cobain aja orang Arab. Banyak janda-janda Indonesia tuh, wah, enak hidup ya, enak hidup juga goblok. Enak kan udah orang Betawi. Tadi mah biar tinggi gede makanan kambing, coba suruh hidup di sini. Emang ibu cukup dikasih uang nafkah gocap sehari suruh makanan kambing dulu. Ya kalau sekali kita makan di restoran kambing, kebuli, mandi, ya Allah, laham. Sekali makan kerasa kan Pak? Satu mobil aja 1.700.000, mahal ya. Yang kecuali masyarakat Sunda, Tasik, Sukabumi, Bogor, janda-jandanya dikirim ke Jeddah. Ngapain Pak Ustaz? Menjadi TKW. Tenaga kerja wanita. Salah buatan jadi TKW menjadi istrinya orang Arab. Ya, Ibu kalau punya anak perawan jangan bikin sama dulu. Kalau udah jadi janda bodoh amat dah.
Nah, kalau perawan di ujung sono, waduh, banyak banget tuh yang lapar tuh bersama ya. Nah, Ibu, kita biar semangat, ikutin saya. Saya punya selawat yang agak enak dikit. Mudah-mudahan Ibu mantap selawat. Kenapa kita selawat? Waktu kita lagi manasik, selawat nggak ada salahnya. Allahumma. Sudah Bu, mulainya memang ini agak dikit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sama-sama maulana Muhammadin adadama bi'ilmin sholatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu Muhammad. Talbiyah sudah tiap hari rutin sama pakai Musali ya, yakin. Talbiyah itu bacanya beda-beda Bu. Tapi yang paling standar kayak tadi yang saya minta harus hafal itu adalah talbiyah standar, ya. Jangan talbiyah orang Sunda, jangan talbiyah orang Jawa. Talbiyahnya orang Arab, ya. Termasuk labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Labbaik Allahumma itu kalau haji, yang umroh. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ibu hafal belum kalau yang pendek ini? Kalau yang pendek aja nggak hafal, apalagi yang panjang. Mau yang panjang atau yang pendek? Jangan pertanyaan di situ Pak. Ini doanya maksud saya Pak. Kalau yang panjang ini, nawaitul umrata, sama-sama. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Udah, itu kalau kita bayangin mau selayan kayak apa ini, saya udah di luar kepala nggak demen saya baca-baca. Ini begini, haji itu di mana susahnya? Bapak angkat tangan dulu yang merasa susah haji, angkat tangan. Mumpung ada campur nih. Pak Ustaz, saya udah baca 5 tahun haji kagak paham. Ngomong, yang belum paham tentang haji, angkat tangan Pak. Jadi saya nanti mau mulainya gampang. Bapak udah paham haji? Rukun haji udah tahu? Udah? 1 niat 2 Ibu, rukun haji 1 buka kerpean dulu, saya ngecek Google dulu Ustaz. Rukun haji sama rukun umroh itu beda tipis. Saya mau nanya, ini kan tenang aja Bu, gaspol aja. Karena kita akan 2 hari. Apa bedanya rukun haji dan rukun umroh? Di mana letaknya? Pertama, orang Indonesia itu hajinya tamattu. Haji apa Pak? Tamattu, kata orang Sunda. Tamattu artinya haji yang bersenang-senang, mendahulukan umroh daripada haji. Tapi kalau haji ifrad agak ribet, haji kiron lebih ribet, maka Indonesia milih haji tamattu. Maka yang 2 itu nggak usah dipelajari, nanti malah bingung Bapak di Arab. Mending belajar haji tamattu. Apa itu Pak Kiai? Pertama kita berangkat, ini udah nih, kita katakanlah kumpul bandara Indonesia. Kalau gelombang 1 nanti landingnya di Madinah, gelombang 2 landingnya di Jeddah atau Mekah. Yang di Madinah berarti dia gaspol, Raudhah, ama Arba'in. What is the meaning Arba'in? Arba'in 40. Apaan tuh? 40 sholat. Zuhur hitung 1, asar 2, maghrib 3, isya 4, subuhnya 5, terus itu dihitung berapa hari berarti? 8 hari kali 5 berapa? 40. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya gaspol, arba'innya dapat. Amin. Itu kalau yang datang di Madinah.
Nah, setelah 8 hari, hari ke-9 atau malam harinya diberangkatkan kemana? Ke Mekah. Mampir kemana? Bir Ali. Ngapain? Ihram. Di situ ngapain aja ketika di Bir Ali? Nah ini gitu. Karena orang pintar kalau nggak ngantuk nih. Bu, kita di Bir Ali ngapain aja? Waktu di hotel Madinah udah mandi belum? Udah pakai minyak wangi? Biasanya tak pakai minyak wangi. Ini minyak wangi dulu boleh sebelum ya mumpung belum ihram pakai pedal, pakai mandi keramas, boleh apa boleh? Nah ketika di Bir Ali ibu tinggal ngambil air bu. Untuk ngapain Ustaz? Masuk masjid ini. Biasanya di sana parkir jamaah haji. Bukan Allah, alhamdulillah kita sudah nyampe di Bir Ali. Sama-sama silakan untuk ambil air wudhu. Nah, sat aja lah cepet masuk masjid. Ngapain? Sholat sunnah. Boleh tahiyatul masjid buat masjid Bir Ali. Ditambah lagi sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah ihram. Berapa rakaat? 2. Usolinya udah tahu? Usolinya apa? Yang pakai usoli boleh, yang nggak pakai nggak apa-apa. Maksudnya niat ingsun atau saya berniat untuk sholat sunnah 2 rakaat ihram lillahi ta'ala. Nggak usah pakai kunut. Tentang di sana lagi perang itu. Ini Abdulnya di Bir Ali ini pakai kunut. Coba tanya Kiai goblok. Jadi nggak usah kunut, ya. Nah kan 2 rakaat boleh kunut. Enggak, ini masih yang bolong. Kalau berangkatnya dari Madinah dia ketemunya Bir Ali siang jam segini, ibu langsung sholat 2 rakaat. Setelah itu biasanya sudah sholat, ingat laki-laki, bapak-bapak jangan lupa karena sudah pakai ihram, celana dalam yang berjahit, celana begini, topi yang berjahit, semua gas dibuang, bukan dibuang di situ, diamankan, nggak boleh pakai celana dalam. Udah tahu ya Pak ya? Oke, alhamdulillah kalau udah diajari. Nah setelah itu bapak dicek ulang, ibunya, suaminya masih harus pak, sebagai mbak, batal loh pak, bayar dam loh pak. Ya udah, ibu takut-takutin aja, bapak bayar damnya mahal lagi, 300 real hari kambing misalnya ke 3,5 atau 400. Ya nanti lihat perkembangan zaman. Tahun-tahun dulu 300-an real. Nah lumayan, 300 kali 4.000 berapa itu? Berapa? 1.200.000. Enggak kurang kan? Murah amat kambing 1.200.000. Lebih kali Pak? Iya ya, coba ini ustaz-ustaznya yang ngapal real-realan, kurang pakai apa. Nah dari Bir Ali bapak langsung niat jamaah dipersilakan memasuki bis. Sekali lagi pasti dibutuhkan bapak-bapak yang masih pakai celana dalam silahkan dilepas. Itu sebelum niat ihram. Baru dipimpin oleh ketua rombongan atau ketua regu atau pembimbing kloter atau ustadznya pimpinan KBIH biasanya niat untuk ihram. Ihram apa bu? Ihram haji atau ihram umroh? Haji atau umroh? Umroh haji? Umroh. Karena hajinya tamattu, haji dulu baru umroh dulu baru. Berarti ibu nggak ngantuk. Kalau saya memang udah waktunya dibikinin kopi pakai bang. Itu saya pantunin tadi jalan-jalan bola kaca. Jangan lupa bawa bini. Bini juga ngapain? Kalau bini umur panjang, yuk kita ngopi. Kopi kan belum datang, kita pantunin aja lagi. Kalau saya jangan. Kalau dia ini. Ini bercanda ibu ya, kalau ada ya alhamdulillah. Saya dikasih waktu berapa? Pak, belajar manasik sama Ustaz Campur gaspol nggak ada yang susah. Susah langsung ngomong, Ustaz saya kalau begini gimana? Oke, nanti ya. Setelah itu niat nawaitul umroh wa aradtu bil Ustaz panjang amat saya nggak hafal tadi. Labbaik Allahumma umrotan, sama-sama. Labbaik Allahumma. Udah selesai. Naik mobil kita akan berangkat ke kota suci Makkah. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, gitu kan? Naik ke mobil, kaspol sambil apa? Baik Allahumma baik, sama-sama baik Allah syarika laka baik
innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sepanjang dari Bir Ali sampai ke kota Mekah nanti menuju hotel atau pondokan. Bahasa di kitab bunyinya pondokan. Buset, gua ke Mekah baru disuruh pondok. Padahal pondok itu artinya hotel. Bahasa Arabnya hotel adalah pondok. Jadi kalau di pondokan berarti di hotel. Bapak nggak langsung gaspol ke Ka'bahnya enggak. Bapak Ibu, kita sudah nyampe di kota Mekah. Mari sama-sama kita baca doa. Doa memasuki kota Mekah. Kemudian nanti amati pembimbing haji, Bapak Ibu tinggal ngikutin. Silakan mengamankan koper masing-masing, pembagian kamar dan lain sebagainya. Bapak Ibu ikut tertib, nggak usah ini. Ingat, masih ada larangan haji. Larangan haji banyak, nanti kita bisa bacakan. Di antaranya nggak boleh bersetubuh, nggak boleh membunuh hewan, nggak boleh main tarik itu pohon-pohon di hotel-hotel, disengamat tangan. Pada hewan kita tembak, nggak boleh. Emang bawa pistol, pisau kali Pak Ustaz, tak kelekek. Ini rese ini main mati. Kalau bunuh nyamuk gimana Ustaz? Nah, kalau nyamuk itu kan gigit kita nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan dibunuh, karena kan larangan itu membunuh hewan. Jadi ini ada nyamuk yang sono boleh behron nih, gue nggak tahu aja main titik dua. Jadi ini kan Bapak Ibu kayak ehrom, yang ibu-ibu kayak ehrom, ibu-ibu nggak boleh pakai ehromnya lengkap, kecuali buka dan telapak tangan nggak boleh ditutup, betul? Untuk bapak-bapak doang yang tadi celana dalam. Kalau pakai gesper boleh nggak Ustaz? Boleh, supaya dia nggak kedodoran. Maka praktek pakai kain ihram harus benar. Ke depan, tarik kanan, tarik kiri, gaspol diuket aja kayak makan sarung. Itu yang paling gampang. Kalau yang atas gampang banget. Ini ada yang bawah nggak? Udah praktek Pak ya? Oh enggak, nggak usah diajarin. Atas lebih gampang. Set langsung hook ke belakang. Tapi yang kanan dipanjangin Pak, yang kiri pendekin, kan panjang dikit, langsung mau buat gini aja, aman. Sampai 3 di belakangnya boleh. Tapi ketika tawaf itu ihram boleh ketek yang laki-laki ini dikelihatin, maksudnya kelihatan, bukan begitu Pak. Jadi maksudnya ini begini, khusus cewek nggak boleh. Kenapa dia cowok mah, dia mau gerak juga enak. Pakai dorongnya gitu, dua nih begini. Nah, udah takdirnya ibu nggak boleh ngira sama laki-laki. Emang ibu kalau dibungkus, saya insya Allah Pak, yang dari luar dalam terus bungkus sedalam-dalamnya. Ya, jangan sampai ketat. Pakaian ibu nggak boleh ketat. Di sana bukan apa-apa, selain bikin nafsu yang laki-laki, bikin nafsu orang Arab. Coba-coba aja ntar. Jangan ya Bu ya. Bila dijaga. Lipstick jangan pakai, minyak wangi jangan pakai, batal tuh ihram kita. Di mana kita sedang di hotel? Bapak Ibu bayangin, kita sudah sampai di hotel. Apa ini? Tetap jaga ingat ihram. Gak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh berantem suami istri. Nah ini potensi berantem ini suami istri nih, hati-hati. Suami istri hati-hati, ya Allah, saya lebih arah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bawaannya pengen ribut, ada nggak? Bukan ada lagi setiap tahun. Saya nanganin di sini waktu itu jenderal, umur 78, bininya 68. Seorang jenderal di sana biasa tidur harus di samping bininya. Suatu saat di Arafah, itu jenderal bilang saya nggak bisa tidur. Istri saya durhaka. Ini jangan Arafah Pak Jenderal, jangan ngomong durhaka, tapi udah purnawirawan. Kalau Bapak gimana? Saya maunya dia duduk samping saya, tidur sama saya, tapi dia melawan saya durhaka. Jadi itu durhaka lagi. Padahal nggak durhaka. Memang kita kalau di Arafah ini dibelah. Ibu-ibu pojok sono, bapak-bapak pojok sini, biar nggak bersentuhan. Termasuk suami istri, mau saya elokan sih, ya ilahi Allah, lagi pengen ini tidur bareng sama bini di Arafah itu.
Waduh, memang benar. Jadi itu ujiannya ketua kloter, ujian saya waktu itu. Ketua kloternya dokter, saya pembimbing kloter. Dok, tenang, saya nanya. Ya ini urusan campur nih yang stres-stres kayak gitu. Jam 2 Pak mau tidur. Saya Pak, saya mau pergi jalan-jalan jauh. Jangan Pak, Bapak hilang. Saya main dari Bapak. Jadi saya diajak ke kandang Pak. Jam 2 pagi belum tidur. Di mana itu? Wukuf di Padang Arafah. Nah saya minta nanti di hotel juga sama, ibu menaruh koper pelan-pelan sama bapaknya ketika mau marah. Ingat astagfirullahaladzim, ada percamu, jangan marah. Nanti bilangnya ini, astagfirullahaladzim, di kota suci jangan marah. Itu yang bisa mengurangi pahala haji kita, bahkan bisa membatalkan. Maka ma qanata bi'nal hajja wala rabbata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang sudah niat haji gak boleh ngomong itu pantangannya. Ya, wala rabbata jorok wala fusuqa, melanggar dosa, kemudian wala jidal, berantem. Mau RW, anggota dewan, saya nggak ngerti nih, mungkin ada anggota dewan, ada MPR, ada Pak Polisi, ada tentara siap dan 86 dan udah di sana 86. Pokoknya tinggalkan aja semua Pak ya. Kita mohon izin Pak, ditinggalkan jabatan kita. Mungkin Bapak Lurah, mungkin Bapak Camat, mungkin Bapak dan Ramil ataupun nggak ngerti. Biar kita seorang jenderal kalau di sana sama pakaiannya kain ihram dulu. Oke, gaspol takut. Setelah anggaplah Bapak di hotel disuruh istirahat sebentar, suruh makan, minum, suruh sholat. Ngapain Pak? Ingat, karena mau umroh maka urutannya adalah kemana? Kan niat ihram udah. Nah, yang kedua tawaf 7 kali di Ka'bah. 7 kali itu rukun yang kedua. Setelah tawaf 7 kali ngapain Cangkul? Sa'i, jalan-jalan Sofa dan Marwah 7 kali. Sofa Marwah 1, Sofa kedua, yang ketiga terus akhirnya nanti di mana? Di Marwah. Lah dari Sofa akhirnya di Marwah. Jangan kayak orang cengeduk waktu manasik dia nggak paham. Sofa Marwah 1. Jadi Sofa Marwah sampai Sofa dihitung 1 sama dia. Sofa Marwah Sofa 1, Sofa Marwah Sofa 2, Sofa Marwah Sofa 3, sikilmu sampai pedot. Ini bahasa Nabi ya, belakang capek Bapak. Emang pikiran di situ Pak, panjang loh. Sofa itu lumayan, Masjidil Haram itu banget itu Pak. Udah ya plus minus sekilo lebih juga ini. Orang tua saya aja, terus saya kasih air zam-zam, Allah, saya angkat lagi. Saya bawa ibu saya pergi aja ke sana. Ini yang umur udah sepuh, tenang aja Pak. Sofa Marwah gaspol lo yang muda, gue begini. Nah ini belakangan Bapak jangan tenang aja Pak. Di situ ada air zam-zam banyak banget, ya. Air zam-zam. Ini urutannya ya. Rombel udah, Bapak mampir hotel, kemudian tawaf. Ini anggaplah di Ka'bah, tawafnya 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak puterin. Nanti kita praktek ya. 7 kali ketemu Hajar Aswad yang pertama, ketemu sampai Hajar Aswad 1, muter lagi ketemu Hajar Aswad 2, muter lagi ketemu Hajar Aswad 3 sampai 7 kali. Selesai ngapain? Sholat 2 rakaat di depannya. Nanti dimandu oleh pembimbing. Sholat 2 kalau bisa. Tapi kalau jutaan orang, daripada kita diinjek-injek orang, kita mati di situ. Udah itu hanya sunnah. Kalau sholat boleh langsung doa nggak apa-apa. Setelah doa ngapain? Cari al-mas'a. Al-mas'a artinya tempat sa'i. Andai Ka'bahnya sa'i itu ada di sana Pak, di kamar mandi itu. Bapak lari arah ke sana, nanti dibimbing dari Sofa ke Marwah, dihitung tadi hitungannya. Ingat ya, ingat campur. Sofa Marwah dapat 1, Marwah Sofa dapat 2. Jangan dibolak-balik ya. Maka Sofa berakhirnya di Marwah itu berapa kali Pak? 7, bukan 14. Yang sa'inya 14 itu salah. Sa'i itu jalan antara Sofa dan Marwah cukup 7. Di Marwah dia doa menghadap Ka'bah. Ada tuntunannya.
Nanti ada doa khususnya di sofa juga ada. Nah, untuk laki-laki, mohon izin Pak. Misalnya Bapak jalan di sofa, katalah marwahnya di sana. Ketika begini, di tengah sini nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu disebut pilar hijau. Itu disunahkan laki-laki jalan kecil. Robbebet, Bapak sama-sama ikuti. Robbebet, warha, wakfu, watakaron, jawas, amak, naga, taklamu, malah nalak, naga, antakul, akzul, akrom. Nanti buka halaman sekian ada. Kalau di buku saya sudah saya tandain, itu bacanya nggak usah panjang-panjang. Andai Bapak nggak hafal, pokoknya Bapak ikut lari. Tapi larinya jangan kayak orang Pakistan dan India yang orang hitam-hitam itu. Gaspol lari. Mau balapan apa? Bapak nggak usah lari gitu. Bapak nyantai larinya. Nah ini namanya lari bagus. Robege, warha, enak. Jantungnya juga enak. Bukan lari kayak orang balapan enggak. Itu baru manasik. Dari sofa ke sini sebelum ketemu lampu hijau, Bapak jangan lari. Itu baru orang yang pegadungan Kalideres bertakut tuh. Kalau orang Kalideres dia nggak ngaji, nggak manasik, larinya dari sono sampai ujung sono. Ngos-ngosan nggak tuh? Ngos-ngos. Kasihan Bapak harus nanjak juga. Nanti dari marwah ke sofa ketemu hijau lagi, lari nggak? Lari kecil lagi. Sampai sini selesai, ke sofa nggak usah lari. Intinya larinya di mana? Cuma di garis hijau doang. Ya paling ya, yang Bapak. Untuk ibu-ibu, mentang-mentang bapaknya lari, ibu ikut lari. Salah. Wanita tidak disunahkan untuk lari. Ingat ya Bu, biar bapaknya lari gini santai, ibunya tidak boleh. Ini keringanan yang Allah berikan. Amin ya Rabbal. Selesai sofa marwah, sa'inya selesai ngapain? Di pojok sono biasanya Bu. Mohon izin ya, ini kita sofa, ini marwah. Setelah kita berdoa di marwah, kita potong rambut. Apa Bu? Tahalul. Ini haji tahalul. Bapaknya nggak boleh potong ibunya sebelum bapak dipotong. Maka yang potong campur dulu. Campur minta tolong orang Arab. Ya Allah, halik. Gunting saya. Setelah saya gunting Pak Ahmad gunting Fatimah bininya, Pak Husain gunting bininya, terus nanti digunting. Namanya apa? Tahalul. Selesailah ibadah umroh. Kemana Bapak? Boleh dilepas kain ihramnya, ini ribet dari kemarin kan? Alhamdulillah kain ihramnya udah boleh dilepas, ganti baju biasa kayak gini. Kemudian Bapak Ibu boleh tidur di hotel. Nikmatilah sebagaimana sebuah lagu pengantin baru. Jadi kalau udah tahalul bisa ikut sebagai pengantin baru. Boleh pakai minyak wangi, boleh odol, boleh sabun, boleh tidur sama suami istri. Jadi nanti enak ya Pak. Enak tuh. Iya Bapak yang campur belajar umroh. Nih saya ulang nih. 1 ihram, 2 tawaf 7 kali, yang ketiga sa'i sofa marwah, habis itu tahalul, umrohnya beres 1. Ustaz, kapan hajinya Ustaz? Kan hajinya masih nunggu 8 Zulhijjah. Lah saya nyampe Mekah itu padahal masih bulan belum Zulhijjah Ustaz. Iya betul, sekitar 18 hari. Ngapain saya Ustaz? Coba ngapain? Ada yang bisa jawab? Selama nunggu 8 Zulhijjah haji, ngapain Bapak Ibu? Ada yang jawab angkat tangan? Jawab? Bisa umroh sunnah, bisa ikut sholat jamaah tiap waktu kalau kuat. Panas di Arab Saudi kalau sholat zuhur rumahnya. Kalau ingin sholat jamaah zuhur, datangnya jam 9 pagi. Minum zam-zam jangan banyak-banyak. Bodoh amat Ustaz. Warna ini saya jarang-jarang pergi haji. Itu sebotol begitu kok. Dikit-dikit kayak kenceng. Mending kalau kencengnya di situ. Kencengnya ujung sono. Ntar kalau temannya di sini duduk, dia kenceng di sana, orang bakal ketemu dia lagi. Benar atau benar? Minumnya ya tenang aja, ngilangin haus aja dikit. Allah zam-zam, ya Allah. Dah dikit supaya tipis. Karena kayak suami istri, bapak suami, istri ini bapak nggak nganter ke toilet dia, udah. Wah, salam nggak ketemu.
Jangan coba-coba suami istri bisa, kalau perlu didampingi. Tapi bapak jangan ikut-ikutan masuk toilet. Itu mau viral di YouTube, viral di TikTok. Cowok pakai jilbab cewek masuk ke toilet cewek. Ada ibu ya, banyak modus di sana. Bukan orang Indonesia yang bikin modus itu orang-orang sana. Jadi mentang-mentang jilbaban dia ditutup. Namanya pakai apa tuh? Cadar. Itu kan cowok. Rumahnya kalau cewek nggak begini nih. Nah kalau ibu udah curiga, hati-hati. Kasih tahu khusus, awas bahaya itu. Toilet yang itu ada cowoknya. Bahkan laporkan aja ke polisi. Memang nggak semuanya bisa lapor polisi, Bu. Apalagi kita keterbatasan bahasa Arab ya. Oke, selesai kita umroh, baru kemudian ibu bikin haji. Saya singkat karena belum habis, bahkan sudah habis. Untuk haji urutannya. Supaya fokus mau pulang nih, kita mau pulang mas. Sebentar lagi kita pulang. Haji, ya Allah, haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah. Dah. Ini ihram kan udah tuh. Salat sunnah haji udah sama kayak tadi. Salat sunnahnya kayak tadi. Bedanya, ibu di mana Ustaz sholatnya? Di hotel masing-masing, di kemahan masing-masing. Di lantai berapa? 14 udah sholat aja di situ. Enggak mau, saya kan pengen sholat kayak di Bir Ali, nggak ada. Sholatnya di hotel kalau mau haji 2 rakaat sama wudu dan pakai apa tahu. Setelah niat ihram nggak boleh minyak wangi, nggak boleh celana wangi, nggak boleh yang berjahit. Sepakat? Itu bapak kemana? Bapak enggak ke tawaf ifadah, tidak. Urutannya 8 Zulhijjah itu dari hotel bapak. Jamaah dimulai Allah silahkan naik bis. Rombongan 1, rombongan 8 sampai rombongan 10 kata rombongan mohon izin siap ikuti. Bapak ngapain? Setelah nawaitu tadi bapak baca labbaik Allahumma labbaik. Boleh pakai lagu, boleh nggak pakai? Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang bis Bapak Ibu tiba kita di Padang Arafah. Silahkan memasuki tenda yang sudah disiapkan. Jangan pakai sopan, ingat, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh berbuat maksiat, nggak boleh berantem. Ayo motor, gua nggak riko di kamera nih. Bis paling macet, bisnya sopirnya brengsek, coba. Ini haji apaan? Kalau ada jemaah yang paling macet keluar itu di Arab Saudi, saya nggak tahu hajinya mabrur atau mabrur. Bapak pengen haji mabrur kan? Saya pak haji mahal, duit boleh nabung, boleh jual kontrakan. Kok haji nggak mabrur? Kayak bu, omong, udah di Mekah, udah dihukum di Padang Arafah, ngapain Ustaz? Duduk, ikutin aja. Yang mau ke toilet silakan. Toiletnya sedikit Pak Ustaz, ya, nggak banyak. Makanya dihukum di Padang yang makan pedes yang campur nih. Saya nggak doyan makan kecuali ada sambal. Ada yang begini. Tidak ada makan enak kecuali pakai sambal. Siapa itu? Kamu. Kalau bapak nggak tahu kan? Ada juga orang yang nggak doyan pedes. Ada pak? Tapi rata-rata doyan kan sambal mah. Jelalannya di Arab Saudi dihukum rumah ada apa nasi? Apa-apa nih kata campur katanya makan harus pakai sambal. Orang ada sambal bisa nih. Ngamuk dia dibanting nasinya. Ada jamaah haji melihat lauknya nggak suka dibanting. Ini lagi daging onta. Bapak belum tentu doyan daging onta. Mudah-mudahan catering Indonesia itu disesuaikan menunya dengan menu Indonesia. Alhamdulillah dapat ikan nasi kalau ada. Tempe, tahu, ayam, daging. Kalau pengen enak, beli aja di hotel kita banyak. Pak, dari hotel ada orang Madura, ada orang Sunda, dagang pecel, dagang gulai, dagang macam-macam. Udah.
Nah makanya yang hobinya sambal boleh dari Indonesia bawa sambal Madiun, Bu, yang enggak basi ya kan? Ibu bikin sambal dari Madiun dari mana dibawa ke sana? Yang mamanya kan doyan pedes. Di Arab itu enggak hobi pedes. Orang Arab enggak ada. Kayak sambal kita, sambal lontong, sambal bawang, sambal terasi. Oh ada, mimpi Bu kalau dapat itu. Tahu adanya ya apa? Nama Bu, biar silakan bawa Bu Indonesia, bawa Indomie, yang rokok bawa rokok. Ustaz boleh mah, pinter-pinteran aja deh itu rokok, jangan ada mereknya. Jadi kalau satu slot dipecahin tuh Pak, 5 biji dibawa celana dalam, 5 biji bawa anduk, 5 biji bawa baju, terus ditumpuk 5 slot ya bawa gaspol. Bisa nggak ngerokok sudah? Saya ahli hisab. Saya ketua kloter kemudian mencoba yang nggak rokok. Kita nyari yang tempat ada aja Pak. Kalau orang rokok tuh otaknya banyak akan. Cari lubang-lubang juga ketemu. Ibu mau mempelajari itu deh. Saya mikirin bapaknya. Tetap yang hobinya obat-obatan bawa obat jantung, obat apa, senengnya peyek bawa peyek, senengnya bumbu rendang bawa gitu Pak. Bumbu kan matang ada sekarang. Bawa semua itu. Kalau perlu 2 koper suami istri, 1 koper full isinya makanan dan yang disukai. Yang satunya bajunya kayak bensin, dan mama dikit. Nanti yang isi makanan ini pas pulang kosong, diuntang, tinggal diisi oleh sana. Koper yang sini isinya baju cuma berapa lembut, pulang penuh. Di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu beli di masjid ini, di depan ini banyak waktu pedagang-pedagang. Jadi kalau ada orang Indonesia pergi haji, itu dia 2 tas dipenuhi dengan pakaian itu semua salah. Isi makanan apa saja yang tidak dilarang oleh pemerintah. Maksud saya dilarang itu kan ada yang cair, yang sifatnya cair, yang sifat air, minyak kan nggak boleh. Tapi ada termasuk yang benda-benda tajam. Kemarin kan mungkin ada departemen kesehatan mungkin ya yang memberikan materi ini. Nah, khusus yang dari Cakmur hari ini adalah nanti kita perdalam besok. Urutan haji tadi umroh sudah selesai, urutan haji tadi sudah nyampe tawaf, sama tawafnya, kemudian sa'i dari Safa Marwah itu. Setelah itu, sebentar, bedanya haji, kan beda. Kalau haji dari Pondokan, Bapak wukuf di Padang Arafah, ngineplah di situ, banyak zikir, banyak baca Quran, kemudian sholatnya di jamaah, ya, dengerin khutbah wukuf, ada pencerahannya, di situ zikir. Bapak Ibu kita akan diberangkatkan ke Musdalifah, straight ke Musdalifah kita. Ibu disilakan kita akan nginep di Musdalifah. Nginep artinya bukan tidur, mabit artinya lewat tengah malam. Musdalifah selesai suruh ngambil batu. Bukan batu yang gede-gede untuk lempar siapa emang, tapi batu kerikil yang kecil-kecil saja. Jumlahnya sekali lempar 7. Karena kita akan lempar akobah jumlahnya 7. Besok harinya ula wusto akobah 7 kali 3 21. Ulung saya ula wusto akobah 21. 21 kali berapa? 21 kali 2. Ini orang tua nih Pak. Tak ada botol kita. 42 ditambah 7 berapa? 4, minimal banget pas. Kalau lewat KBH biasanya gaspol ambil nafas sana. 13 Zulhijjah dia masih lempar pulau gusto tambah 21, 49 tambah 21 70 batu itu minimal. Dan tapi ingat, cara melempar jumroh itu bukan di batu semua sekali lempar dibuang semua, tapi berapa? 1. Ya, bisa kalau Akobah kan tanggal 10 di sini takbir di Indonesia. Indonesia itu. Bapak Ibu lempar cukup Akobah. Perjuangan hidup dan mati, salah-salah buatlah kepala buat dilempar orang.
Jadi banyak-banyak doa aja Pak. Pak kena kelemparan batu. Dosa apa ini? Kan di Indonesia biasa batu ya. Lempar batu sebelum di tangan. Yang banyak hati itu di Mina. Setelah mabit di Mina 3 hari, KBH ambil tanggal 13 Zulhijjah. Kalau pemerintah biasanya tanggal 12 Zulhijjah namanya nafar awal. What is the meaning nafar awal? Nafar akhir. Nafar awal perjalanan jamaah haji dari Mina ke Mekah tanggal 12 Zulhijjah. Sore sebelum maghrib diberangkatkan. Ngapain Pak Ustaz? Ada yang langsung ke Ka'bah bikin tawaf ifadah rukun haji, ada yang mampir ke hotel dulu, ngeri. Tapi suami istri nggak boleh bersentuhan dulu. Ustaz, katanya saya udah tahalul awal, biarnya. Kalau udah lempar jumroh akobah, potong rambut kita, tahalul awal, semua larangan haji boleh, kecuali atu doang. Apaan Pak? Hubungan suami istri. Enak apa enak? Enak lah, udah ganti baju. Tapi ada juga yang ngajinya nggak bener dikit gitu. Ini sampai tanggal 10 masih ihram, 11 masih kain ihram, 12 kain ihram, 13 kain ihram. Setelah dia tawaf ibadah, sa'i tahlul, baru dia lepas semua ihramnya. Boleh sih, cakep juga. Cuman itu ngajinya nggak sempurna. Ya, Bapak Ibu dikasih keringanan ketika tanggal 10 Zulhijjah sudah melempar jumroh, kemudian tahalul, potong rambut sikat, tahalul awal. Nah, tinggal nginep malam ini di Mina, makan, minum, buang air, sholat, baca Quran, istighfar, tidur. Makan, minum, ini oh ternyata orang ibadah ini gini doang ya. Iya. Nah, tapi pikirannya tenangin, gak usah stres mikirin apa-apa karena kita lagi ibadah. Di Mina, kamar mandi mungkin terbatas, Bapak Ibu kurangi makan pedas. Wukuf di Padang Arafah juga pesan saya sama tadi, jangan makan pedas dulu karena kamar kecil kita terbatas. Bapak Ibu, saya singkat nanti bisa dilanjutkan. Terakhir setelah diperjalankan kita ke Mekah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahlul, selesailah haji Bapak Ibu. Nanti rinciannya pelan-pelan kita bahas satu persatu. Tapi singkat cerita seperti itu, Bapak Ibu berarti sudah umroh, Bapak Ibu berarti sudah haji, selesailah. Tinggal nunggu yang gelombang 1, pemulangan ke tanah air. Oleh-oleh Ibu ditimbang semua, koper-koper diberesin. Alhamdulillah Allah saya sudah haji. Bikin umrohnya berapa kali Ustaz? Terserah Bapak Ibu, tanya KBH. Ada yang buat 5 kali umroh, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali. Saya masa 1 kali aja Ustaz, udah umroh 1 udah cukup, capek banget. Kemarin di Uyan nggak apa-apa, terserah Bapak Ibu. Namanya juga umroh sunnah, termasuk tawaf sunnah. Jangan salah, waktu mau sholat zuhur kayak gini, Bapak Ibu boleh nggak muterin Ka'bah? Boleh nggak? Namanya tawaf sunnah. Sholat masyarakat 2 kali, ini ngapain hati-hati muter dulu? Kagak ada yang bimbing, hati-hati katanya. Itu tawaf sunnah, hati-hati. Boleh kan? Bukan boleh kan? Sunnah. Ketika dia lagi tawaf muter pertama azan, Allahu Akbar, udah berikut aja. Langsung dia tawaf, udah di mana dia berhadap, di situ dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muter lagi dia. Nanti Ibu lihat India, Pakistan, Cina, negara sedunia setelah sholat jamaah di seluruh dia bikin tawaf sunnah. Itu memang saya jarang dilakukan oleh teman-teman Indonesia. Indonesia ini maunya enak-enak aja. Alhamdulillah, tamatu, udah beres rumah, udah bayar dah, beres udah pengen rokok minum di hotel, nggak mau sholat di masjid, agak rugi Bapak Ibu. Ya, agak. Udah habis. Buat persiapan zuhur. Udah mau zuhur. Oke, baik. Bapak Ibu yang kalau sunnah, wabil khusus para Ustaz Jemur Sandi. Kita tutup acara ini sama-sama. Kita ketemu di besok hari. Sekalipun saya agak global, tapi besok lebih klasikal, lebih spesifik, lebih banyak dewa. Saya mau izin karena mau zuhur. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.